Halo, selamat datang di Prescribing Joy, Your New Study Buddy. Perkenalkan, namaku Bima. Kali ini aku akan nemenin kalian belajar ilmu psikiatri. Dan untuk topik pertama, topik perkenalan adalah konsep dasar ilmu psikiatri. Untuk kalian yang sedang notasi di stase psikiatri, tonton sampai habis ya. Oke, jadi topik pertama kita akan belajar mengenai konsep dasar psikiatri. Nah, untuk psikiatri sendiri, by definition, merupakan cabang spesialistik ilmu kedokteran yang secara khusus mempelajari aspek patogenesis, diagnosis, terapi, rehabilitasi, pencegahan gangguan jiwa, dan peningkatan kesehatan jiwa. Nah, kesehatan jiwa sendiri merupakan suatu kondisi sehat secara emosional, psikologis, dan sosial, yang mana nanti akan tercermin pada hubungan interpersonal ke orang lain yang memuaskan, perilaku dan coping efektif, dan konsep diri yang positif serta stabilnya emosi seseorang. Lalu dalam mempelajari ilmu psikiatri di dalam pendidikan dokter saat ini diharapkan bahwa nantinya kita sebagai dokter ini memanfaatkan pengetahuan kejiwaan dalam pengamalan ilmu kedokteran itu secara utuh. Jadi bukan hanya untuk mengobati, namun juga memperhitungkan dampak dalam segala aspek manusianya dalam mengusahakan kualitas hidup pasien yang lebih baik. Konsep gangguan jiwa itu ada 3. Yang pertama adanya gejala klinis yang bermakna, lalu menimbulkan penderitaan atau distres, dan menimbulkan disabilitas. Nah, untuk gejala klinis yang bermakna ini dapat bersifat polanya adalah pola perilaku, dan yang kedua adalah pola psikologi. Ya, bentar, saya tulis. Pola perilaku dan pola psikologis. Dan untuk yang kedua adalah menimbulkan penderitaan atau distres. Distres ini dapat berupa mungkin pasien mengalami nyeri yang sangat sakit gitu ya. Lalu rasa tidak nyaman, rasa tidak tentram, lalu rasa-rasa kebingungan dan lainnya yang menimbulkan penderitaan. Nah, yang ketiga adalah menimbulkan disabilitas atau disability. Nah, untuk disability ini pasti dia akan mengganggu activity daily living atau ADL, sehingga dia dependen ke orang lain. Misal, dia itu tidak bisa merawat diri, lalu dia itu tidak bisa makan, minum, lalu tidak bisa bekerja, sehingga dia akan secara otomatis bergantung kepada orang lain. Sehingga 3 hal tersebut merupakan konsep dari gangguan jiwa. Nah, bagaimana approach-nya? Nah, approach-nya itu dapat digunakan wawancara dan pemeriksaan psikiatri. Nah, pemeriksaan tersebut ada 3, yang mana pertama indirect, yang kedua direct, dan ketiga membutuhkan pemeriksaan penunjang. Untuk indirect examination, ini ada menggunakan anamnesa atau auto anamnesa. Jadi, pada pasien secara langsung, atau kalau tidak bisa, pada keluarga pasien atau orang yang mengantar ke rumah sakit. Nah, setelah itu baru dilakukan direct examination. Ini secara lengkap. Jadi tidak hanya status psikiatrinya, tapi diawali dengan tanda-tanda vital terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada status internalistik. Lalu yang ketiga, status neurologi singkat. Baru status psikiatri. Nah, nanti status psikiatri akan dibahas di akhir ya. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini sifatnya kontekstual, jadi tergantung dari gejala yang dikeluhkan pasien. Misal dia nyeri kepala yang hebat gitu. Nah, udah dicek CT scan, MRI, tidak ada apa-apa normal. Nah, itu berarti menunjukkan adanya distres pada pasien. Jadi penunjang ini cukup penting untuk membuktikan bahwa pasien ini sebenarnya secara anatomis ini normal, secara fisik itu normal, namun ada distres atau gangguan pada kejiwaan, seperti itu ya. Nah, untuk anamnesa ini sebenarnya standar seperti anamnesa lainnya, cuman nanti pada beberapa poin harus disebutkan. Dan untuk pada keluhan utama kita harus menggunakan open question gitu ya. Untuk identitas ini standar, jadi nama, alamat, umur, pekerjaan, jangan lupa pekerjaan. Lalu keluhan utama tadi menggunakan open questions. Jadi contohnya adalah bagaimana kita menolong saudara. Lalu silahkan ceritakan apa yang merasakan saudara, apa yang bisa saya bantu ya Pak atau Bu, seperti itu. Jadi pasien ini diharapkan untuk pasien yang cerita, seperti itu. Kita yang mengarahkan.
Lalu yang kedua adalah riwayat gangguan sekarang. Nah, dia itu kita harus mencari nih pada riwayat gangguan sekarang bagaimana awal mulanya dan bagaimana apa stresornya yang mencetuskan. Apakah gara-gara misal habis KDRT atau habis diputus pacar atau dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini gangguan penyakit atau gangguan sebelumnya. Nah, ini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah secara psikiatrik, apakah pasien ini benar-benar pasien baru atau pasien yang relapse atau kambuh. Jadi perlu digali. Lalu medis, secara medis ini maksudnya penyakit-penyakit yang diderita sekarang atau penyakit kronis yang diderita. Misal, dia ada diabetes mellitus atau hipertensi. Nah, bisa jadi ini mungkin dia ada gangguan gaduh gelisah. Ternyata gulanya GDA-nya setelah dicek 600. Nah, itu bisa jadi trigger atau penyebab terjadinya keluhan tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah penggunaan zat. Nah, penggunaan zat ini perlu juga karena penggunaan zat itu bisa menyebabkan gejala-gejala gaduh gelisah. Jadi kita harus eksklusi dari sini. Lalu selanjutnya riwayat hidup. Nah, untuk riwayat hidup ini terdiri dari prenatal, perinatal, masa kanak-kanak, remaja dan dewasa, riwayat psikoseksual, riwayat keluarga, mimpi dan fantasi, dan nilai-nilai. Untuk prenatal dan perinatal ini ditanyakan ya, bagaimana dulu saat kehamilan, apakah kehamilan ini direncanakan atau tidak, lalu apakah ada penyakit yang menyertai pada saat proses kehamilan, lalu apakah ada konsumsi obat-obatan saat kehamilan. Lalu pada masa anak-anak, remaja dan dewasa ini perlu ditanyakan apakah ada gangguan-gangguan pertumbuhan atau pertumbuhan dan perkembangan pada masa kanak, remaja dan dewasa. Lalu riwayat psikoseksual ini kontekstual karena riwayat psikoseksual ini sangat luas, jadi dia berupa mungkin ada kasus-kasus tertentu yang memerlukan anamnesa psikoseksual yang lebih dalam. Bisa contohnya ada kasus disfungsi seksual, lalu riwayat keluarga, mimpi, dan fantasi, dan nilai-nilai. Untuk riwayat keluarga ini penting ya. Riwayat keluarga ini biasa ada beberapa penyakit yang diturunkan. Lalu selanjutnya mimpi, fantasi, dan nilai-nilai. Untuk mimpi, jadi apakah pasien memiliki gangguan misal gangguan mimpi buruk. Mimpi buruk nanti akan ada terminologi nightmare dan night terror. Nah, lanjut kita ke status psikiatri. Untuk status psikiatri, ini ada 12 poin. Nah, untuk status psikiatri ini, saya menggunakan urutan seperti yang saya belajar pada saat saya rotasi di salah satu rumah sakit jiwa terbesar di Jawa Timur. Dimulai dari kesan umum. Jadi kesan umum, kontak baru kesadaran, orientasi, daya ingat, persepsi, proses pikir, mood affect, kemauan, psikomotor, tilikan, dan yang terakhir adalah diagnosis multiaksial. Baik, selanjutnya adalah kesan umum. Jadi kesan umum itu bagaimana pasien itu berpenampilan, berperilaku, dan menunjukkan aktivitas psikomotor, dan menunjukkan sikap terhadap pemeriksa. Jadi misalnya pasien ini datang jenis kelaminnya, jadi laki-laki atau perempuan. Lalu cara berpakaiannya rapi atau tidak rapi, rawan wajah ini sesuai usia atau tidak sesuai, cara berbicara lambat atau cepat, berbau atau tidak berbau, pasien kooperatif atau tidak dengan pemeriksa. Contoh deskripsi jawaban adalah misal pasien datang, perempuan, berpenampilan cukup rapi, memakai baju lengkap, rawan wajah sesuai usia, pasien tidak berbau, pasien menjawab dengan lambat, pasien kooperatif dengan pemeriksa. Nah, dari deskripsi tersebut kita bisa simpulkan bahwa pasien ini activity daily living-nya ini masih bagus karena pasien ini masih dapat merawat diri dan pasien juga kooperatif terhadap pemeriksa. Bisa jadi pasien ini bukan pasien yang psikotik, jadi kita bisa menyimpulkan dari awal pasien ini datang, seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah kontak. Nah, kontak ini ada 4 hal yang kita perlu ketahui atau nilai. Yang pertama adalah kontak verbal atau non-verbal. Jadi pasiennya ini saat kita tanya, dia menjawab atau tidak menjawab. Nah, ada pasien yang mutisme. Mutisme itu jadi dia tuh tidak mau menjawab pertanyaan atau tidak mau ngapa-ngapain, seperti itu ya, diam aja, seperti itu. Jadi kalau ketemu mutisme berarti dia non-verbal. Yang kedua, pasiennya menjawab lancar atau tidak lancar. Jadi dari
bagaimana dia menjawabnya, apakah dia terbata-bata, apakah dia gagap, apakah ada tik, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, relevan atau irrelevan. Ini maksudnya bagaimana saat kita menanyakan pertanyaan A, ya jawabannya harus A. Nah, apabila pasiennya dijawabnya B, misal kita nanya A, dijawab B, jadi itu irrelevan. Lalu yang terakhir adalah kontak mata. Jadi saat kita bertanya kepada pasien, dilihat juga apakah pasien ini ada kontak mata atau tidak. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kesadaran. Nah, by definition, kesadaran ini penting definisinya karena nanti akan mempengaruhi bagaimana kita menilai kesadaran seseorang. Nah, untuk kesadaran ini merupakan kemampuan individu mengadakan relasi melalui panca indera dan limitasi melalui perhatian terhadap lingkungan dan diri sendiri. Sehingga nantinya akan terjadi orientasi dan pengertian yang baik serta pemakaian informasi yang efektif. Jadi bagaimana sih key points-nya adalah relasi dan limitasi terhadap lingkungan dan diri sendiri. Sehingga nantinya kalau diproses akan timbul orientasi yang baik dan pemakaian informasi yang baik juga. Nah, itu adalah kesadaran. Nah, macam-macam kegangguan kesadaran itu apa aja sih? Nah, ada kesadaran yang meningkat. Itu jadi contohnya adalah respon terhadap rangsangan yang meningkat. Lalu ada kesadaran yang menurun, itu jadi secara keseluruhan dia menurun. Dari persepsi, perhatian, pemikirannya itu menurun. Contohnya adalah somnolen, apatis, stupor, koma, dan lain-lain. Nah, kesadaran berubah ini sering ditemukan karena pada pasien skizofrenia. Nah, untuk pengertiannya adalah kemampuan gangguan dari relasi dan limitasi terhadap lingkungan dan diri sendiri, tapi pada taraf tidak sesuai kenyataan. Nah, ini adalah yang mengapa pasien skizofrenia itu kesadarannya berubah, karena dia tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, selanjutnya adalah kesadaran berkabut. Merupakan kejenihan pikiran yang tidak sempurna disertai gangguan persepsi dan sikap. Jadi dia itu sebenarnya hampir mirip dengan kesadaran berubah, cuman dia itu masih tarafnya sesuai kenyataan, jadi tidak ada gangguan psikotik di sana. Lalu selanjutnya adalah hipnosa, yaitu merupakan kesadaran yang sengaja diubah, jadi dari pasien sendiri ya. Lalu yang terakhir adalah disosiasi. Nah, disosiasi adalah kesadaran berkabut. Kesadaran berkabut ini dapat berupa ada trans dan fugu. Kalau trans ini penurunan kesadaran tanpa reaksi yang jelas terhadap lingkungan. Contohnya kesurupan, lalu upacara kepercayaan, meditasi. Lalu untuk fugu state itu merupakan periode penurunan kesadaran, pelarian secara fisik dari suatu keadaan yang menimbulkan banyak stres. Nah, biasanya ini terjadi, dia itu khasnya adalah dia itu ada identitas baru yang muncul, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah orientasi. Orientasi ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengenal lingkungan serta hubungan waktu dan ruang terhadap diri sendiri dan hubungan dirinya dengan orang lain. Nah, biasanya kita menilai adalah 3 poin, yaitu WTO atau waktu, tempat, dan orang. Nah, ini tujuannya apa? Untuk menentukan apakah ada kelainan gangguan mental organik pada pasien. Nah, untuk daya ingat nanti akan ada daya ingat jangka segera, jangka pendek, dan jangka sedang, serta jangka panjang atau jangka lama. Seperti itu. Untuk daya ingat sendiri, untuk daya ingat, komponen penting dari daya ingat adalah 3R. 3R itu apa aja? Pertama adalah retensi, retensi, dan recall. Nah, untuk gangguan-gangguan pada daya ingat ada 3. Yang pertama adalah amnesia. Amnesia ini ada 2, yaitu amnesia anterograde dan retrograde. Nah, untuk anterograde, dia itu lupa pengalaman, tapi setelah gangguannya terjadi. Jadi, misal ada kecelakaan, dia itu setelah terjadi itu dia lupa. Kenapa? Di mana? Seperti itu. Nah, sedangkan untuk retrograde ini dia lupanya terhadap pengalaman tapi sebelum gangguannya terjadi, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah paramnesia. Paramnesia ini contohnya ada deja vu dan device vu. Kalau deja vu kita kan sering terjadi ya itu ya. Itu kita seperti sudah mengalami atau melihat sesuatu padahal belum pernah terjadi. Nah, sedangkan kebalikannya adalah device vu. Nah, dia itu ngerasa kok belum pernah terjadi padahal dia udah pernah terjadi sebelumnya.
seperti itu. Untuk hiperamnesia itu adalah adanya gangguan retensi dan recall berlebihan. Jadi ingat-ingat terus dari kejadian yang lampau, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah persepsi. Persepsi itu merupakan daya mengenal barang, kualitas atau hubungan serta perbedaan antara hal ini melalui proses mengamati, mengetahui dan mengartikan setelah panca indera mendapat stimulasi. Keywordsnya pada persepsi adalah jadi hubungan dari sesuatu yang sudah ditranslate oleh panca indera. Nah, jadi panca indera ini penting pada gangguan persepsi. Nah, untuk gangguan persepsi ini melibatkan sistem sensorik, contohnya auditorik, olfaktorik, atau taktil. Nah, untuk halusinasi dan ilusi ini perlu digambarkan pada saat anamnesa pasien dengan gangguan persepsi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan pertanyaan seperti contohnya, apakah saudara pernah mendengar suara atau bunyi yang tidak dapat didengar oleh orang lain ketika tidak ada orang lain di sekitar Anda? Lalu, apakah Anda mengalami sensasi yang aneh di tubuh Anda yang orang lain tidak mengalami hal tersebut? Atau apakah Anda pernah melihat sesuatu yang pada saat itu orang lain tidak bisa melihatnya? Nah, untuk gangguan-gangguan persepsi ini ada apa aja sih? Nah, untuk gangguannya ada, nih yang pertama ada halusinasi hipnogogik. Nah, itu apa sih halusinasi hipnogogik itu? Merupakan persepsi palsu yang timbul saat mulai tertidur. Nah, tapi ini tidak dianggap tidak dianggap patologis. Jadi, normal muncul pada beberapa orang, seperti itu ya. Lalu halusinasi hipnopompik merupakan persepsi palsu yang timbul saat akan bangun tidur. Lalu ada halusinasi visual, merupakan persepsi palsu yang melibatkan organ penglihatan. Contohnya, melihat cahaya, melihat orang, melihat barang yang tidak ada. Nah, halusinasi auditorik merupakan persepsi palsu akan bunyi yang bisa berupa suara atau musik-musik, seperti itu. Lalu halusinasi taktil merupakan persepsi palsu yang melibatkan organ kulit. Jadi dia ngerasa digerayangi padahal tidak ada yang menggerayangi, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah halusinasi olfaktori yang merupakan persepsi palsu yang melibatkan organ penciuman. Jadi dia tiba-tiba mencium bau-bau yang tidak ada, seperti itu. Biasanya yang sering adalah bau-bau busuk, bau-bau bunga, seperti itu. Yang untuk beberapa orang dikaitkan dengan kejadian-kejadian mistis, seperti itu ya. Lalu ada dua halusinasi lain seperti congruent mood dan incongruent mood. Untuk yang congruent mood, dia halusinasi yang isinya ini kongruen atau konsisten terhadap gangguan mood yang diderita, misal mood depresif atau manik yang dideritanya. Nah, sedangkan yang inkongruen, halusinasi yang tidak kongruen dan konsisten terhadap gangguan mood afek yang dideritanya, gangguan afektif yang dideritanya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ilusi. Ilusi ini berbeda dengan halusinasi. Kalau halusinasi ini tidak ada barangnya, bentuknya, tapi kalau ilusi, barang dan bentuknya itu ada, tapi dia itu diinterpretasi salah akan stimulus sensorik eksternal. Jadi dia tuh kayak misal melihat meja, tapi atau melihat bantal. Nah, tapi kita melihatnya sebagai objek lain, seperti mungkin ada wanita di sana, atau ada seseorang sosok yang besar berwarna hitam. Padahal itu adalah sebuah meja, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah derealisasi. Derealisasi ini merupakan persepsi akan sesuatu yang dialaminya seperti mimpi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah proses pikir. Proses pikir itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah bentuk pikir, kedua adalah arus pikir, dan yang ketiga adalah isi pikir. Nah, proses pikir sendiri itu merupakan cara saat seseorang ini menyatukan semua ide-ide yang membentuk pikiran seseorang. Bentuk pikir ini dinilai dari produktivitas dan kontinuitas, yang mana meliputi proses pertimbangan atau judgment, pemahaman, ingatan, dan peralatan atau reasoning. Selanjutnya adalah membahas mengenai gangguan pada bentuk pikir. Nah, ini ada apa aja saja? Ini ada dereisme, autistik, dan non-realistik. Untuk dereisme, ini merupakan aktivitas mental yang tidak sejalan dengan logika atau pengalaman. Lalu autistik itu jadi hidup di pikirannya sendiri. Jadi dia asik-asik sendiri, seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah non-realistik.
non realistik ini dinilai dari alasan, sebab, akibat. Dia itu tidak berdasarkan kenyataan. Jadi ini tidak real ya, tidak bisa di logika kalau ini tuh nyata seperti itu. Biasanya terjadi pada pasien-pasien skizofrenia atau pasien-pasien psikotik. Nah, selanjutnya adalah gangguan pada arus pikir. Ada banyak contohnya. Contohnya adalah pertama ada blocking. Blocking itu jadi ada suatu interupsi dari suatu pikiran yang mana terjadi secara mendadak sebelum pikiran atau ide tersebut tuntas atau selesai. Nah, selanjutnya adalah asosiasi longgar. Jadi dia tuh mengatakan suatu hal yang tidak ada hubungan dengan hal lain, atau dia tuh lompat-lompat tapi masih dalam satu bentuk kalimat. Seperti itu ya. Beda dengan inkoheren. Kalau inkoheren itu pikirannya secara umum tidak dapat dipahami. Jadi dia tuh tiap kata akan berubah dan tidak nyambung. Misal, saya baca 5.000 putih. Kayak itu kan hal yang sangat random dan dia tuh bentuknya tiap kata. Kalau asosiasi longgar atau aslong, dia tuh masih membentuk suatu kalimat, tapi kalimat setelahnya dia tidak nyambung. Misal, saya pergi ke pasar, kunci warna putih, seperti itu. Jadi kayak apa hubungannya antara dua kalimat tersebut? Seperti itu. Itu adalah asosiasi longgar. Nah, selanjutnya adalah inkoheren. Nah, irrelevant. Kalau inkoheren tadi ya per kata. Selanjutnya adalah irrelevant. Untuk irrelevant, jadi jawabannya itu tidak selaras dengan pertanyaan yang diajukan. Misal ditanya A, jawabannya B. Seperti itu. Jadi tidak nyambung. Lalu selanjutnya adalah sirkumstansial. Sirkumstansial ini dan tangensial itu hampir sama, cuman bedanya adalah kalau sirkumstansial dia itu pasien menjelaskan berbelit-belit, namun at the end of the conversation dia akan sampai ke arah tujuannya. Sedangkan kalau tangensial dia itu cuma berbelit-belit aja, jadi tidak ada hasilnya setelah ngobrol panjang lebar tersebut. Tidak sampai ke arah tujuan. Kalau logore itu dia tuh banyak bicara, dia tuh ngomong terus tanpa kontrol dan tidak bisa dihentikan. Lalu selanjutnya adalah flight of ideas. Dia itu permainan kata kontinu yang cepat dan menghasilkan perpindahan konstan dari ide-ide yang lain. Dia ini mirip sama asosiasi longgar, tapi dia itu idenya berhubungan. Kalau tadi asosiasi longgar itu dari kalimat A ke kalimat B itu tidak berhubungan, tapi kalau flight of ideas, dia itu kalimat A, kalimat B, kalimat C itu sangat berhubungan. Jadi bisa ide-ide tersebut adalah ide-ide yang berhubungan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah neologisme. Neologisme itu merupakan gangguan arus pikir yang dia itu menimbulkan kata-kata baru yang kita tidak paham artinya itu apa, seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah ekolalia. Ekolalia itu pasien mengulangi kata-kata yang pemeriksa ucapkan, seperti itu ya. Nah, tadi kan arus pikir. Nah, sekarang ada isi pikir, gangguan pada isi pikir. Jadi isi pikirannya. Nah, yang pertama ada miskin ide. Miskin ide dari kalimat miskin ide berarti kan dia idenya sedikit ya. Jadi pasien itu memberikan informasi yang sedikit dan kalimatnya samar. Biasanya pasien ini agak pasif dan kalau tidak kita tanya, dia tidak akan memberikan informasi seperti itu. Selanjutnya adalah preokupasi. Preokupasi ini hanya terpaku pada satu ide saja dan selalu diulang-ulang. Lalu PTM selanjutnya adalah atau pikiran tidak memadai, merupakan pikiran yang eksentrik. Eksentrik ini dia berarti sering tidak cocok pada suatu hal, padahal hal tersebut itu hal yang baik. Jadi kayak dia sering tidak fit in pada misal society atau tidak fit in pada work environment. Padahal sebenarnya work environment bagus seperti itu. Dia memiliki pikiran-pikiran yang tidak sesuai, begitu ya. Makanya itu disebut dengan pikiran tidak memadai atau PTM. Nah, selanjutnya adalah fantasi. Nah, kalau fantasi ini merupakan pikiran tentang keadaan yang diharapkannya, tetapi keadaan itu tidak ada, tidak nyata, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ekstasi. Ekstasi adalah suatu kegembiraan yang sangat luar biasa. Lalu ada fobia. Fobia itu merupakan ketakutan yang irasional pada suatu benda yang tidak dapat dihilangkan. Nah, dia itu bisa dapat menimbulkan suatu kompulsi. Lalu selanjutnya adalah obsesi. Obsesi ini merupakan isi pikiran yang kukuh timbul. Dia tuh selalu timbul meskipun dia tuh tidak menghendaki dan diketahui bahwa hal itu wajar. Seperti itu ya.
Nah, yang terakhir adalah waham. Nah, waham ini sering dibicarakan ya, dan sering terjadi pada pasien-pasien yang psikotik seperti itu. Nah, untuk definisinya, untuk waham itu adalah merupakan kepercayaan yang salah. Nah, itu didasarkan pada kesimpulan yang salah tentang realitas eksternal, tidak konsisten dengan latar belakang intelijensi dan budaya pasien, dan tidak dapat dikoreksi dengan penalaran. Nah, key points-nya adalah kepercayaan yang salah yang timbul dari realitas eksternal dan tidak dapat dikoreksi dengan penalaran. Ya, selanjutnya adalah macam-macam waham. Jadi waham itu ada banyak sekali, dan yang saya ambil ada beberapa aja. Yang pertama adalah waham bizar. Waham bizar itu merupakan waham atau kepercayaan yang aneh, sangat aneh dan tidak masuk akal. Itu ya, misal dia menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah waham keagamaan, merupakan waham dengan tema-tema keagamaan. Lalu ada waham dosa, yang merupakan dia kepercayaan salah dan dia itu yakin kalau dia itu telah berbuat dosa yang sangat besar sehingga dia tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Jadi dia merasa bersalah banget, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah waham kongruent mood tadi ya, waham yang sesuai dengan gangguan mood yang diderita oleh pasien. Kalau gangguan mood depresif ya wahamnya ini akan depresif banget. Nah, kalau misal gangguan mood manik, dia akan waham-wahamnya itu lebih kayak waham-waham kebesaran, waham-waham yang tinggi seperti itu, dan cocok dengan gangguan mood yang diderita. Intinya seperti itu. Lalu ada waham nihilistik, yang mana merupakan kepercayaan yang salah bahwa dirinya, orang lain, dan dunia ini tidak nyata dan atau akan mengalami kiamat, seperti itu. Lalu ada waham somatik. Waham somatik ini merupakan kepercayaan salah terhadap tubuhnya yang tidak mungkin benar. Misal, contohnya, ada suatu ular di dalam perutnya, ada suatu burung di dalam kepalanya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah waham cemburu. Ya, jadi dia tuh yakin banget bahwa pasangannya itu tidak setia dan lagi selingkuh, seperti itu. Nah, ada waham yang merupakan payung dari waham-waham lainnya, yaitu waham paranoid. Ini sering terjadi pada skizofrenia paranoid pada F20.0. Nah, waham paranoid itu terdiri atas waham kebesaran atau grandiosity, waham persekutorik atau waham kejar, waham rujukan atau waham delusion of reference, dan waham dikendalikan yang nanti ada banyak di dalamnya. Yang pertama adalah waham kebesaran. Dia itu yakin kalau misal dia itu memiliki kekuatan atau kekuasaan yang tinggi dan identitasnya ini terlalu dilebih-lebihkan. Dia merasa kalau dirinya hebat sekali. Seperti itu. Yang kedua adalah waham kejar. Waham kejar itu merupakan kepercayaan salah pada seseorang yang merasa dirinya ini dilecehkan, dicurangi, atau dikejar-kejar, dan sering sekali ditemukan pada pasien skizofrenia paranoid. Lalu selanjutnya ada waham rujukan. Waham rujukan itu suatu konsep kepercayaan bahwa tingkah laku orang lain itu pasti akan memfitnah, membahayakan, dan menjahati dirinya. Lalu yang terakhir adalah waham dikendalikan, bahwa dia itu percaya bahwa keinginan, pikiran, dan perasaannya ini dikendalikan oleh kekuatan dari luar tubuhnya. Nah, termasuk di dalamnya ada 4, thought of withdrawal, thought of insertion, thought of broadcasting, dan thought of being controlled. Yang thought of withdrawal, jadi pikirannya ini ditarik oleh orang lain atau kekuatan lainnya. Nah, sedangkan thought of insertion, ini pikirannya ini disisipi oleh orang lain atau kekuatan lain. Nah, sedangkan untuk thought of broadcasting, bahwa pikirannya ini dapat diketahui orang lain dan tersiar, misal disiarkan di TV, disiarkan di angkasa, seperti itu. Dan yang terakhir adalah thought of being controlled. Jadi dia percaya bahwa pikirannya ini dikendalikan oleh orang lain atau kekuatan orang lain, seperti itu. Jadi dirinya ini dikendalikan oleh orang lain. Nah, tadi membahas mengenai gangguan proses berpikir. Selanjutnya adalah gangguan emosi atau mood atau affect. Nah, mood ini didefinisikan sebagai suasana perasaan yang sifatnya ini pervasif atau bertahan lama, yang mana menggambarkan kedalaman emosi. Dia ini intinya keywordsnya adalah mood, sesuatu atau perasaan yang dirasakan pasien, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk affect. Jadi affect ini merupakan respon emosional saat sekarang yang dinilai dari melalui ekspresi wajah, pembicaraan, sikap, dan gerak-gerik tubuh pasien. Jadi affect ini sesuatu yang kita nilai
kita nilai dari ekspresi pasien atau gerak-gerik pasien. Jadi tadi mood ini adalah suasana atau perasaan yang dirasakan pasien, sedangkan affect ini sesuatu yang kita nilai dari ekspresi yang ditunjukkan oleh pasien, seperti itu. Nah, macam-macam gangguan pada mood affect. Yang pertama ada yang mood adalah misal moodnya depresif, lalu dia putus asa, irritable, cemas, euforia, kosong, bersalah, ketakutan. Nah, untuk mood sendiri biasanya saya menggambarkan dari atas dan bawah. Misal tengah-tengah ini adalah mood euthymia. Jadi dia ya biasa aja. Kayak maksudnya tidak merasakan apa-apa, itu euthymia. Nah, kalau dia itu ke atas, dia itu ada namanya hipomanik. Ini hipomanik. Kalau yang atas lagi dia moodnya mood manik. Nah, kalau turun ke bawah, jadi dia nanti akan mood-mood yang sifatnya depresif. Misal dia diawali berputus asa, lalu dia ada irritable, lalu ada anhedonia, lalu yang terakhir paling bawah adalah mood depresif, seperti itu. Nah, untuk affect sendiri dia itu penilaiannya ada affect normal, jadi masih luas, lalu terbatas, tumpul, dan mendatar. Nah, kita harus menilai keserasian antara mood dan affect. Nah, mood dan affect kita harus cocokkan, dan kalau misal kita rasa tidak cocok, maka nanti akan ditulis bahwa mood affect tidak serasi. Contohnya bagaimana sih? Nah, kalau misal ada pasien schizophrenia, dia tuh cerita tentang ada keinginan untuk membunuh orang lain, namun dia bercerita dengan affect yang datar. Nah, itu berarti kan tidak sesuai ya. Nah, selanjutnya ada kemauan. Kemauan ini ada 3 poin penting, yang mana dia itu menunjukkan bagaimana sih pasien ini activity daily living-nya, seperti itu. Nah, yang pertama dinilai dari pekerjaan. Nah, pekerjaannya, apakah pekerjaannya terganggu? Apakah dia itu masih bisa melakukan pekerjaannya? Seperti itu. Nah, lalu untuk sosial. Sosial ini berhubungan dengan surroundings-nya dia. Misal family support, lalu teman-temannya, dia masih mau bercerita, masih ngobrol atau tidak, atau malah berdiam diri saja. Lalu yang terakhir adalah perawatan diri. Nah, perawatan diri ini menunjukkan bahwa dia ini tidak dependen terhadap orang lain, masih bisa makan sendiri, masih bisa mandi, mau merawat diri, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa pasien ini tidak dependen terhadap orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah aktivitas psikomotor. Aktivitas psikomotor itu merupakan gerakan badan yang dipengaruhi oleh keadaan jiwa, yang merupakan efek bersama yang mengenai badan dan jiwa. Nah, interpretasinya ini ditulis sebagai menurun atau meningkat, seperti itu. Untuk macam-macam gangguan khas pada psikomotor, ada antara lain adalah pertama tadi kita bahas mutisme ya. Dia itu menjadi diam atau bisu tanpa adanya abnormalitas pada secara anatomis. Dia tuh secara normal bisa ngomong sebenarnya, tapi dia memilih untuk diam, seperti itu. Yang kedua adalah hipokinesia, yang mana merupakan penurunan aktivitas baik motorik atau kognitif, yang mana perlambatan terlihat pada proses pikir, bicara, dan gerakan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah katalepsi. Nah, untuk katalepsi ini jadi dia tuh mempertahankan badannya kaku pada posisi tertentu aja, seperti itu. Lalu ada stupor katatonia. Stupor katatonia ini merupakan suatu reaksi terhadap lingkungan, ini berkurang dan gerakannya ini melambat, seperti itu. Nah, selanjutnya ada manierisme. Manierisme itu dia tuh berlaku seperti orang main drama, seperti itu ya. Lalu ada ekopraksia. Ekopraksia ini menirukan gerakan-gerakan orang lain. Jadi seperti ekolalia. Kalau ekolalia tadi ucapannya yang ditirukan, kalau ekopraksia adalah gerakannya. Lalu ada stereotipi. Nah, stereotipi ini jadi adanya gerakan yang tidak bertujuan dan berkali-kali pada salah satu anggota gerak badan. Jadi stereotipikal, gerakan stereotipikal. Nah, ada juga kompulsi. Nah, kompulsi ini merupakan suatu dorongan yang sifatnya mendadak dan bertentangan dengan keinginan. Biasanya kompulsi ini diikuti oleh obsesi yang berlebihan. Jadi obsesi itu adanya di pikiran, lalu dieksekusi dengan sebuah kompulsi, yaitu dorongan mendadak tadi yang bertentangan dengan keinginan. Dia sebenarnya tidak ingin melakukannya, tapi dia tetap melakukannya. Nah, itu kompulsi.
Lalu selanjutnya adalah grimace. Grimace itu mimik aneh yang berulang-ulang dilakukan oleh pasien. Lalu gagap, jadi pasiennya ini bicaranya terbata-bata. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas area. Nah, untuk fleksibilitas area ini, dia itu pasiennya akan mempertahankan tubuh yang dibuat oleh orang lain. Jadi, atau nama lainnya adalah sikap lilin ya. Jadi, biasanya ini muncul pada schizophrenia katatonik, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tilikan. Nah, tilikan ini ada 6 derajat. Nah, derajat dari 1 sampai 6 itu 1 adalah derajat yang paling buruk, yang mana pasiennya ini menyangkal bahwa dirinya sakit. Enggak kok, dok, saya sehat-sehat aja. Seperti itu. Itu adalah tilikan 1. Kalau tilikan 2, pasien ini sebenarnya mengakui dan menyangkal pada saat yang sama. Iya sih dok, saya contohnya ya, iya sih dok, saya ngerasa nggak enak. Cuman saya sehat-sehat aja kok, kayak gitu. Untuk yang ketiga ini sangat khas karena dia tuh menyalahkan orang lain. Jadi atau faktor eksternal. Misal saya begini tuh gara-gara mertua saya begini tuh gara-gara saya kuliah di A, jurusan A, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tilikan 4, bahwa dia itu sebenarnya sadar tentang sakitnya, tapi dia tuh tidak tahu penyebabnya itu apa, seperti itu. Itu tilikan 4. Kalau tilikan 5, nah tilikan 5 ini dia itu sadar bahwa dirinya sakit dan dia tuh sadar akan penyakitnya, tapi dia tuh tidak mau berubah, tidak mau menerapkan pengetahuannya untuk masa yang akan datang. Jadi dia tidak mau berubah untuk kesembuhannya. Sedangkan untuk tilikan 6 itu merupakan tilikan emosional sejati. Jadi seperti tilikan 5 disertai kemampuan untuk masa yang akan datang untuk kesembuhannya. Jadi dia tuh sadar akan penyakitnya, sadar bahwa dirinya sakit, tahu penyebab penyakitnya apa, dan dia mau berubah untuk kesembuhannya. Itu adalah tilikan 6. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah diagnosis multiaksial. Jadi untuk pada psikiatri itu ada 5 aksis diagnosa. Aksis pertama itu ada atau tidaknya gangguan jiwa, atau biasanya untuk aksis 1 itu disesuaikan dengan urutan hierarki F-nya. Misal F20.0 schizophrenia paranoid, seperti itu. Dan yang kedua adalah gangguan personality disorder atau gangguan kepribadian. Nah, untuk yang ketiga adalah gangguan medis khusus atau kondisi medis. Contohnya diabetes mellitus, lalu ada neoplasma, ada gangguan sistem indera, misal kulit atau pernapasan, seperti itu. Itu nanti ada kodenya khusus. Lalu untuk aksis 4 itu merupakan trigger atau stresor pemicu. Misalnya habis diputusin pacar, dimasukin situ aja. Lalu ada tidak harmonis dan keluarga, seperti itu aksis 4. Lalu aksis kelima itu merupakan GAF atau Global Assessment of Functioning. Itu merupakan nilai fungsi secara keseluruhan, fungsi psikososial dari pasien tersebut. Nanti penilaiannya ada 0 sampai 100. Nah, di tabel yang sebelah kanan. Nah, dari yang 100 sampai 91 berarti dia tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah apa-apa. Lalu pada 90 sampai 81 dia itu masih baik, tapi masalahnya itu masalah harian biasa. Jadi masalah-masalah kecil. Nah, 80 sampai 71 gejalanya ini ada gejala tapi sementara dan dapat diatasi. Tapi ada disabilitas ringan dalam sosial. Maksudnya mungkin dia ada masalah pada komunikasi terhadap orang lain, seperti itu. Nah, 70 sampai 61 gejala ringannya ini menetap, disabilitas ringan dalam fungsi secara umumnya masih bagus ya. Nah, sedangkan 60 sampai 51 ada gejala dan disabilitasnya itu udah mulai sedang. Lalu selanjutnya 50 sampai 41 itu gejala dan disabilitasnya berat. Dan 40 sampai 31 ke bawah dia itu ada disabilitas dengan hubungan dengan realita. Jadi
pasien-pasien yang skizofrenia atau psikotik ini pasti sudah masuknya di GAF 40 ke bawah. Nah, kalau tadi 40-31 itu dia masih disabilitasnya dalam beberapa fungsi saja, bisa 1 atau 2 fungsi. Nah, kalau 30-21 hampir di segala bidang disabilitasnya. Lalu bawahnya 20-11 sama, cuman disertai adanya bahaya untuk mencederai diri atau orang lain. Ada tendensi untuk mencelakai orang lain atau diri sendiri, ada muncul ide-ide bunuh diri, itu masuknya di GAF 20-11. Tapi kalau sudah ada perlakuan, itu masuknya di GAF 10-01. Dia tuh persisten dan lebih serius. Jadi tidak berupa ide-ide lagi, dia ada sudah berupa perlakuan. Ide-ide bunuh diri ide-ide bunuh dirinya sudah dilakukan seperti itu. Itu untuk GAF atau Global Assessment Functioning. Nah, ini adalah contoh diagnosis multiaksial. Nah, untuk diagnosis multiaksial ada 5 aksis ya. Aksis pertama itu contohnya adalah F20.0 schizophrenia paranoid. Aksis kedua, ciri kepribadian emosional tidak stabil. Jadi ini ciri kepribadiannya ya. Yang aksis ketiga adalah gangguan klinis yang diderita, misalnya hipertensi stage 2, atau ada misal neoplasma, atau misal diabetes mellitus. Ini dimasukkan di sini saja. Lalu aksis 4, dia adalah stresor. Contohnya, ada masalah dengan primary group support atau keluarga. Dan aksis 5, ini GAF. Misalnya, pasien ini ternyata ada ide-ide bunuh diri. Oh, berarti GAF-nya 20-11 yang saat ini. Tapi dalam 1 tahun terakhir, dia itu 70-61, seperti itu. Dapat dicantumkan. Ini adalah contoh diagnosis multiaksial. Nah, untuk selanjutnya, ini ada tambahan. Jadi aku mengambil ini dari FKUI, buku ajar FKUI. Nah, tadi kan udah dibahas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang 6 ini pada yang tadi beberapa sudah dibahas, namun beberapa belum. Nah, ini ada sifatnya kontekstual, balik lagi. Biasanya yang poin 6 ini dilakukan pada pasien-pasien dengan GMO atau gangguan mental organik. Contohnya yang belum tadi kan konsentrasi dan perhatian. Nah, konsentrasi perhatian ini contohnya kita berikan pertanyaan kepada pasien atau kita suruh pasien untuk berhitung. Misal kita kasih, Pak, tolong hitung dari 100 tapi dikurangi 2 sampai 10 kali. Jadi nanti pasiennya harus menghitung nih, 100 dikurangi 2, 98, dikurangi 2, 96, dikurangi 2, 94, dan seterusnya. Nah, hal tersebut itu menilai konsentrasi dan perhatian dari pasien, apakah masih baik atau tidak. Lalu yang selanjutnya adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis, pasien disuruh untuk contohnya adalah disuruh untuk membaca dan diberikan instruksi untuk menuliskan. Misal, Pak, tuliskan kata-kata pejamkan mata Anda. Jadi pasien disuruh menulis ulang dengan kalimat yang kita instruksikan seperti itu. Selanjutnya adalah kemampuan visospasial. Visospasial ini, jadi pasien diberikan arahan instruksi untuk misal menggambar jam. Kita contohkan terlebih dahulu menggambar jam seperti ini. 1, 3, 6, 9 seperti itu ya. Jadi nanti akan 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, biasanya pasien dengan gangguan visospasial gambarnya akan seperti ini. Itu misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti ini. Biasanya ini pada pasien-pasien dengan gangguan misal stroke dengan hemisfer kanan seperti itu. Nah, dia ada gangguan-gangguan visospasial seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pikiran abstrak. Pikiran abstrak ini kita berikan pertanyaan kepada pasien. Misal, Pak, apa sih persamaan dari apel dan buah pir? Misal, kan jawabannya misal, oh sama-sama buah. Nah, pasien itu terkadang tidak bisa membedakan. Seperti itu. Jadi pikiran abstrak. Lalu,
Selanjutnya adalah intelijensi dan kemampuan informasi. Jadi kita tanyakan kepada pasien, misal informasi yang terjadi saat ini yang lagi happening. Misal contohnya adalah sekarang presidennya siapa sih? Presiden yang baru terpilih itu siapa sih? Gitu, seperti itu. Hal-hal yang hampir semua orang Indonesia tahu dan sifatnya ini menilai dari kemampuan informasi, menerima informasi yang baru, seperti itu. Yang selanjutnya adalah bakat-bakat kreatif ini dan kemampuan menolong diri. Untuk bakat kreatif ya kita lakukan anamnesa, pertanyaan apakah pasien ini memiliki hobi-hobi tertentu. Nah, ini biasanya untuk menilai dari background dari pasien, seperti itu. Nah, untuk yang poin selanjutnya adalah kemampuan untuk menolong diri. Kemampuan menolong diri ini kita berikan suatu scene atau suatu kondisi khusus. Tanyakan ke pasiennya, bagaimana Bapak yang akan lakukan apabila Bapak ini lagi nonton bioskop dan tiba-tiba mencium bau asap, seperti itu. Nah, kita dapat menilai bahwa ternyata pasien ini misal jawabannya, saya akan lari ke exit door. Nah, berarti kemampuan menolong diri pasien ini masih bagus, seperti itu. Kalau misal dia menjawab bahwa saya tetap akan duduk di situ karena nanti akan ada orang yang memadamkan apinya, seperti itu. Itu kan berarti kan kemampuan menolong dirinya kurang, seperti itu. Selanjutnya adalah pengendalian impuls. Pengendalian impuls ini dapat berupa misal untuk menilai bahwa pasien ini tidak mencelakai orang lain, sehingga misal udah ada indikasi untuk mencelakai dan membahayakan orang lain, kita bisa lakukan tindakan, misal apakah perlu fiksasi mekanik seperti restrain atau tidak, atau kita harus MRS kan pasiennya, seperti itu. Nah, untuk yang nomor 8, daya nilai dan tilikan. Untuk daya nilai ini, kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang kepada pasien, apakah pasien ini mengerti dampak yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti itu. Jadi kita bisa menilai nilai sosial daripada pasien. Nah, untuk tilikan tadi ada 6, ya disesuaikan aja dengan kondisi pasien saat itu, tilikan berapa, seperti itu. Untuk yang terakhir adalah taraf dapat dipercaya. Untuk taraf dapat dipercaya ini, penilaian subjektif daripada pemeriksa terhadap pasien. Apakah jawaban-jawaban atau informasi yang pasien sampaikan kepada pemeriksa itu dapat dipercaya atau tidak. Jadi, pemeriksa yang menilai secara subjektif. Mungkin cukup segini dulu materi kali ini. Semoga materi ini dapat diterima dengan baik. And see you in the next videos with Prescribing Joy, your new study buddy.